ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Suatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini seperti biasa di malam Ahad ini kita mengkaji tafsir bersama-sama. Kalau kemarin sempat ada dari luar ya, insya Allah sekarang kita lanjutkan ke surat Sabihis, surat Al-A'la. Seperti biasa bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sebelum dimulai kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. Suatu iman rahimakumullah. Semoga bacaan kita semua tadi menjadi pahala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, surat yang akan kita kaji kali ini adalah surat Sabihis, yang mana mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah hafal ya. Apalagi bapak-bapak yang subuh setiap Jumat rajin menghafal Quran ya Pak. Rajin sampai kemarin sampai surat apa Pak? Yang subuh-subuh itu? Abasa ya, sudah jauh. Pasti ini sudah terlewat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sebelum masuk ke tafsirnya, di sini saya akan menyebutkan beberapa hadis yang menyebutkan dan mengindikasikan bahwa surat Sabihis ini adalah salah satu surat yang paling sering dibaca oleh Rasul ketika hari-hari besar atau ketika ibadah-ibadah yang penting. Jadi bapak-bapak semuanya, Sabbihisma Rabbikal A'la ini atau surat Al-A'la ini, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, karena Rasulullah SAW yutiru bisabbihis rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Rasulullah SAW atau kata sahabat, di sini saya lupa mencantumkan sahabatnya. Rasulullah SAW salat witir dengan membaca sabbihis rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi ibu-ibu dan bapak semua, nanti ketika witir
Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya Bapak dan Ibu semuanya, witir itu sangat sangat gampang ya. Witir itu tidak mungkin, kalau witir yang hanya 3 rakaat itu tidak sampai 10 menit ya. Apalagi membaca ini sabihis, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi sebelum tidur pun sepertinya bisa. Sholat witir kalau misalnya takut ibu-ibu atau bapak-bapak capek, misalnya ibu-ibu masaknya sampai jam 10 atau jam 11 malam misalnya. Rajin ya ibu-ibu masak. Hajat. Nah, atau bapak-bapak misalnya kebetulan tadi persibnya sorenya. Kamu jam 8 persib, jam 10 beres, aduh tunduk bisa itu tahajud. Nah, sebelum tidur pun bisa witir ya Pak ya. Sebenarnya witir itu gampang, tapi entah kenapa kadang dalam keseharian kita sering melewatkannya. Termasuk saya juga gitu. Ini mengingatkan pada kita semua untuk melakukan sholat witir, karena witir ini sangat besar fadilahnya. Dan yang dibaca dalam witir ternyata tidak panjang ya Pak ya. Qul huwallahu, qul ya ayyuhal kafirun dan sabihis. Nah, ini Rasul sering membaca ini. Itu yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi surat sabihis ini sering Rasul baca ketika witir. Kemudian yang kedua, dari sahabat enggak saya cantumin lagi. Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW bersabda, dia mengatakan, karena Rasulullah SAW yaqra'u fi idain. Rasulullah SAW suka sekali membaca di dalam idain, wa fil jumu'ah, dan di dalam sholat Jumat, bisabbihis marabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Rasulullah SAW sering membaca sabbihis marabbikal a'la dan juga hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak, ini menunjukkan bahwa surat Sabihisma ini entah kenapa Rasul sering menganjurkannya untuk membaca. Bahkan pada suatu ketika pernah Mu'adz bin Jabal mengimami, sampai-sampai saking panjangnya Mu'adz bin Jabal itu mengimami, ada sahabat yang sholat kemudian memisahkan diri, membacanya terlalu panjang. Membacanya terlalu panjang itu dalam bayangan orang membaca Al-Muzammil, Al-Mudaththir itu termasuk panjang mungkin dalam pandangan kita ya. Tapi ternyata Mu'adz bin Jabal ini membaca surat Al-Baqarah gitu, di awal ke tamat. Terlalu panjang. Akhirnya orang tersebut memisahkan diri. Dan terjadi sebuah pelaporan kepada Rasul. Kemudian Rasul memarahi dan mengingatkan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, kalau kamu mengimami, maka lihatlah di belakangmu apakah ada orang tua atau ibu-ibu yang sudah kepayahan atau ibu-ibu yang punya anak atau orang sakit. Maka lihatlah di belakang, lalu bacalah. Apa yang dibaca? Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, di dalam hadis itu juga Rasul mengisyaratkan sabbihisma rabbikal a'la. Berarti surat ini surat yang sangat sering dianjurkan oleh Rasul untuk para imam, gitu ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ternyata itu fadilah dari surat Sabbihisma rabbikal a'la, merupakan salah satu surat yang sering dibaca Rasul di dalam sholat-sholat yang penting, witir, id, dan juga hari Jumat. Nah, mari kita lihat tafsirnya. Yang pertama ayatnya adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kata sabbaha di dalam bahasa Arab itu artinya berenang. Jadi sabbaha itu berenang untuk menyeberang. Jadi kalau ada kolam dari ujung ke ujung, orang berenang itu namanya sabbaha, sedang berenang untuk menyeberangi dan sampai ke ujung. Nah, subhanallah atau sabbaha dipakai di dalam kata subhanallah itu mengisyaratkan bahwasannya ketika kita melihat sesuatu yang di luar nalar manusia, ketika kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa, maka kita mengucapkan subhanallah. Artinya apa? Kita menyeberangkan pikiran kita ketika melihat sesuatu yang dahsyat kepada zat yang menciptakan dan menjadikan sesuatu itu dahsyat. Jadi seperti itu ya Pak ya Ibu ya. Sabaha itu artinya apa? Menyeberang. Renang sampai menyeberang. Artinya dari sini sampai ke ujung. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang dahsyat, kenapa disebut subhanallah? Karena kita seolah-olah menyeberangkan pikiran kita. Kita melihat sesuatu yang dahsyat seperti letusan gunung berapi, kita tidak
wow gitu atau mun barudak ayeuna bahasa kasar gitu ya. Nah, tidak seperti itu, tapi kita menyeberangkan gunung berapi itu tidak ada apa-apanya. Gunung berapi itu bisa seperti itu karena ada sesuatu di baliknya, ada sesuatu yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu yang dahsyat itu bukan masya Allah ya, tapi subhanallah. Nah, subhanallah itu mengisyaratkan kita menyeberangkan pikiran kita bukan hanya pada yang kita lihat, tapi pada zat yang menciptakan sesuatu yang dahsyat tersebut. Nah, itu maka ketika kita melihat sesuatu yang dahsyat disebut subhanallah. Nah, di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Wahai Rasul, sebutkanlah dan sucikanlah nama Tuhanmu al-a'la. Ini salah satu sifat ya, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-a'la, yang maha agung, yang maha tinggi. Di sini Imam At-Tantawi mengatakan maksud sabbihisma rabbikal a'la adalah nazzahu ayyuhar rasul karim, wahai Rasul yang mulia, sucikanlah nama Allah Subhanahu wa taala an kulli ma yaliku biha, an kulli ma la yaliku biha, dari sesuatu yang tidak pantas untuk dan disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan mengetahui maksudnya mensucikan Allah itu apa saja, apa yang disucikan dan ditinggikan. Kemudian yang mengatakan maka dimutlakan terhadap yang lainnya. Dan sesungguhnya apabila keadaannya atau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama khusus atau sifat khusus, maka sucikanlah, peruntukanlah untuk Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman. Jadi ibu-ibu semuanya, kita jangan terlalu semangat ya ketika misalnya nanti punya cucu atau bapak-bapak punya cucu, punya anak, kemudian ada anak kita namai dengan nama Rahman. Nah, jangan. Kenapa? Karena Rahman ini adalah nama yang khusus disandingkan dan letakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama Rahman itu biasanya didahului sebelumnya dengan kata Abdun, Abdur Rahman, hamba Ar-Rahman, atau Abdur Rahim misalnya, hamba Rahim. Nah, atau jangan semangat misalnya namanya siapa? Alim, wah jangan. Tapi Abdul Alim. Nah, seperti itu. Nah, Bapak semuanya, jadi kata-kata Asmaul Husna atau Asmaul Husna itu diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah dengan wasilah Asmaul Husna tersebut. Nah, di sini Bapak-bapak semuanya, tadi kan ada pertanyaan, sabbihisma rabbikal a'la. Rasul diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diagungkan? Menurut para ulama ada 3. Yang pertama yang harus disucikan, diagungkan, ditinggikan adalah zatnya. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala itu kita harus meninggikan sebagaimana layaknya Tuhan. Maka salah satu adab misalnya kita melihat Al-Quran sebagai firman Allah sebagai adab, maka Al-Quran tersebut kita taruh di tempat yang selayaknya. Ini salah satu bentuk adab kita dan pengamalan kita terhadap ayat sabbihisma rabbikal a'la. Jadi yang pertama itu adalah zatnya atau Allah itu sendiri. Yang kedua bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya adalah kedudukannya. Jadi yang ditinggikan itu apa? Yang diagungkan itu apa? Kedudukannya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ini tercermin di dalam surat Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nah, ketika kita bergantung dan juga meminta kepada sesuatu yang lain, maka itu merupakan salah satu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Islam disebutlah itu adalah syirik, gitu ya. Syirik itu adalah ketika kita menggantungkan atau berdoa kepada sesuatu yang lain dan kita berharap sesuatu itu akan mengabulkan doa kita. Nah, makanya sabbihisma rabbika a'la itu maksudnya adalah maka kita harus maha satukan atau mewahdaniyakan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagai kedudukannya dalam masalah berdoa, dalam masalah beribadah.
Yang ketiga, ibu-ibu semuanya, yang ditinggikan dan disucikan itu adalah asma dan sifatnya. Jadi nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana tadi yang disebut, walillahil asmaul husna yad'u biha, kita tidak boleh menyematkan sifat Allah kepada makhluk. Meskipun orang itu baik, ya tetap disebut baik, bukan maha baik. Ya, meskipun misalnya dia berkuasa, tetap disebut berkuasa, bukan maha berkuasa. Nah itu ibu-ibu dan bapak semuanya, ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Rasulullah SAW diperintahkan untuk meninggikan dan menyucikan Allah. Pertama zatnya yang disucikan, yang kedua kedudukannya, yang ketiga asma dan sifatnya. Kemudian yang kedua ayatnya alladzi khalaqa fasawwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan alasan kenapa Allah itu satu-satunya yang pantas untuk disucikan, yang pantas untuk disembah. Ini Allah menyebutkan alasannya di sini. Alasan yang pertama, Bapak-bapak semuanya, alladzi khalaqa fasawwa. Karena yang pertama Allah itu menciptakan lalu menyempurnakan. Nah, di sini Bapak-bapak semuanya ada hal yang menarik. Allah Subhanahu wa taala memakai kata khalaqa. Khalaqa itu dalam bahasa Arab artinya menciptakan. Ada kata lain dalam bahasa Arab juga menciptakan itu namanya ja'ala atau sona'a. Nah, tapi khalaqa ini berbeda. Khalaqa ini tidak bisa disematkan kepada makhluk, kepada manusia. Makanya Allah sebagai khaliq. Khaliq itu apa, Pak? Yang menciptakan. Kata-kata yang dipakai khalaqa. Apa khalaqa itu? Di sini kata At-Tantawi, wa ijadu lisyai'in ala ghairi misalis sabiq. Nah, khalaqa itu adalah ini nih. Nah, menghadirkan atau mewujudkan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi itu khalaqa. Manusia itu tidak bisa seperti itu. Manusia itu apa semuanya ketika menciptakan pasti terinspirasi dari alam. Contohnya bahwa semuanya bisa lihat pesawat. Ini pesawat itu kan ujug-ujug ada pesawat. Tapi orang mengamati burung, dia bisa terbang dengan kedua sayap dan paruhnya yang moncong. Berarti dia bisa menabrak angin. Oh, dibikinlah pesawat. Jadi banyak ciptaan-ciptaan manusia yang dia terinspirasi atau minimal sumbernya itu adalah dari alam. Maka bahwa semuanya manusia itu tidak bisa menjadi khaliq. Manusia itu tidak bisa menjadi seseorang atau zat yang menciptakan dari ketiadaan dan tidak ada contoh, tidak ada bahan. Atau misalnya di sini manusia bisa menciptakan handphone. Ya memang handphone terinspirasi dari apa? Bukannya walau alam, siapa yang menemukan telepon. Tapi Bapak semuanya, kalau kita lihat handphone ini pasti berasal dari sesuatu yang Allah telah adakan sebelumnya. Misalnya handphone ada besi dari mana, Pak? Dari alam, dari mana? Dari bawah, dari tanah. Kemudian manusia bisa menciptakan kaca dari apa, Pak? Pasir dari mana? Dari alam. Jadi tidak ada sesuatu pun yang manusia ciptakan dan itu tidak ada sumber sebelumnya dari ciptaan Allah. Itulah manusia tidak bisa menjadi khalaqa. Sepintar-pintarnya ya Pak ya manusia, mereka tidak akan bisa menciptakan udara. Paling nampung udara, tina oksigen ya Pak ya. Oksigen kan nampung udara ya. Bukan menghasilkan, bukan menciptakan udara. Kalau manusia bisa menciptakan udara, air, api, mungkin manusia sudah pindah ke di bumi. Ya, karena di bumi di Indonesia ada ya. Jadi saya lihat satu komenan, hidup ini cuma satu kali dan sayangnya saya berada di Indonesia. Indonesia kan banyak masalah ya Pak ya. Tiap hari ayah masalahnya. Entah itu dari pemerintah, banyak masalahnya, kan pusing kadang nyari sosial media deh. Ningali TV teh isinya pusing kayak gitu. Nah, Bapak semuanya seperti itu. Kalau manusia itu memang bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah sebelumnya, pasti manusia sudah pindah di bumi. Karena bumi sepadat ini kan manusia ingin pindah tuh ke Mars gitu ya. Nah, tapi tetap manusia tidak bisa secanggih-canggihnya manusia, mereka tetap membutuhkan apa yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, khalaqa adalah sifat yang hanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah menciptakan. Kenapa dipakai kata khalaqo? Khalaqo kata para ulama ini ijadul syai'in ala ghairi mithali sabiq. Menciptakan atau mewujudkan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, sebagai bukti Allah itu maha tinggi, setelah khalaqa Allah juga menyematkan kata fasawwa. Apa itu fasawwa? Ini taswiyah huwa hiya ja'alal makhluqati ala halatil hay'ah allati tunasibuha wa tatala'amu ma'atat bi'iha. Jadi yang disebut dengan taswiyah itu adalah menyempurnakan, menjadikan makhluk itu dalam bentuk dan keadaan yang sesuai dengan selaras serta tabiatnya. Nah, Bapak-bapak semuanya, Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari Maha Agungnya, yang pertama Allah itu menciptakan. Yang kedua, Allah itu menyempurnakan. Apa maksud menyempurnakan? Menyempurnakan itu adalah Allah menciptakan sesuatu lalu menempatkan sesuatu itu sesuai dengan fungsinya. Gitu ya. Jadi di alam itu pasti seimbang, Pak. Kenapa? Karena sesuatu ada fungsinya. Ketika manusia itu lapar, maka ada ciptaan Allah yang berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar tersebut. Atau misalnya ketika manusia itu makan singkong dan singkongnya itu membutuhkan tanah, maka Allah menciptakan tanah sebagai wadah dari singkong itu. Dan ketika tanah itu butuh air, maka Allah menciptakan hujan sebagai sarana agar tanah itu subur dan menghasilkan singkong. Jadi fasawwaha itu maksudnya apa? Maksudnya Allah menciptakan sesuatu tapi tidak asal menciptakan, tapi menciptakan sesuatu lalu menempatkan sesuatu itu sesuai dengan fungsinya. Nah, itu fasawwaha. Maka Bapak-bapak semuanya, kalau kita renungkan dan pikirkan, kira-kira ada tidak ciptaan Allah yang sia-sia? Ya mungkin kita mikir aya cenah naon eta bilatung. Ada cenah naon laba-laba. Kalau kita lihat memang laba-laba tidak ada hubungan langsung dengan manusia. Tapi hubungan yang lain dengan terjadinya alam ini pasti ada. Lamun teh laba-laba moal nyangsang meureun nyamuk. Kalau nyamuknya berkeliaran, ekosistemnya sangat banyak, itu akan mengganggu manusia. Dulu pernah ada Pak ya di kampung saya itu orang-orang yang dia ngalah berit gitu ya. Karena ngalah orai. Dia karena mengganggu ular itu, dia ambil ularnya di sawah itu. Ternyata lama-kelamaan ularnya itu ketika diambil semua, yang terjadi apa? Tikusnya seueur, aduh teu paranen meureun. Nah, seperti itu. Jadi ekosistem alam itu sudah sekian seimbangnya. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Kalau tidak ada belatung, jenazah yang dikubur di bumi rek kumaha busuk ya, atau makanan-makanan yang kita makan, bahkan tidak ada belatung pun sampah sudah menumpuk di Cimahi. Apalagi nanti tidak ada belatung yang dia mengurai makanan. Nah, ikhwati rahimakumullah, semua Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan ada fungsinya. Ini yang disebut dengan fasawwa. Coba manusia mau kepikiran kalinya. Manusia ketika menciptakan sesuatu pasti akibatnya. Contoh, menciptakan HP, dulu orang tidak terpikir orang bisa komunikasi jarak jauh atau ningali Inggris ya, lihat Persib padahal nonton ke stadion, itu kepikiran. Tapi sekarang di HP bisa. Nah, pertanyaannya, ciptaan manusia itu berakibat atau tidak, Pak? Pasti ada akibatnya. Zaman sekarang entah kenapa banyak orang yang kesadarannya itu menurun. Jadi semakin individual. Mungkin bapak-bapak tidak merasakan, tapi di anak muda makin sekarang makin tidak peka, Pak. Tidak peka. Kenapa? Terlalu sibuk dengan dunia yang lain, sibuk dengan HP-nya. Jadi teman saya itu punya istri saya itu punya teman, dia psikologi di UGM. Dia membuat satu buku nanti bagus, bagaimana ciptaan manusia berakibat terhadap peradaban. Jadi memang teknologi itu paling fatal akibatnya kepada manusia, karena salah satunya selain manusia itu sosialnya jadi kurang, dengan teknologi itu
manusia dengan menggunakan teknologi, jadi ketergantungan teknologi dan skill bertahan hidupnya jadi kurang. Mungkin zaman dulu kalau aliran masih bisa hidup ya, ada cempor, naon lah gitu ya, masih ada aktivitas. Zaman sekarang mati listrik, apa yang kita lakukan? Bingung, tidur. Saya pernah Pak di waktu di Makassar itu, satu provinsi itu mati listrik. Satu provinsi itu mati listrik. Di mana? Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu itu kebetulan hujan besar gitu. Di sana kalau hujan itu tidak main-main, sampai air itu masuk dari jendela. Sampai saking besarnya hujan. Di hujannya itu dengan angin, air itu tidak ke bawah tapi menyamping hujan nanti kita. Tapi gitu. Nah, biasanya kalau mati lampu bisa 1 minggu, bisa 3 hari. Nah ini kebetulan pada hari itu saya mengalami mati lampu yang satu provinsi. Atau orang-orang di Makassar yang di bawah kan panas, itu pada keluar dari hotel bintang 5. Nu biasanya pakai AC gitu ya, ini keluar gitu. Nah itu menandakan manusia itu begitu bergantung pada teknologi. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sesuatu yang akan menghilangkan teknologi? Bingung manusia. Kita terbiasa bergantung pada HP, datanya hilang, wah. Kita terbiasa bergantung pada laptop, Ustaz mau biasa ngisi pengawasan dari laptop. Ibu-ibu sama ya, biasanya masak nasi tina rice cooker, ternyata listriknya tidak ada, terpaksa masak nasi manual. Nah seperti itulah Bapak-Bapak semuanya. Jadi ciptaan manusia itu pasti punya akibatnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu itu dengan sempurna. Dengan apa? Dengan sempurna, dengan teratur. Nah makanya di ayat ketiga Bapak-Bapak semuanya, walladzi qaddara fahada. Nah sebagai wujud selain Allah itu menciptakan, menyempurnakan, Allah juga qaddara, menentukan kadar. Ciptaan Allah tidak ada yang percuma dan tidak ada yang berlebihan. Saya terpikir Pak tadi pagi, pikirannya sederhana, antara tulang gitu ya, gigi dengan kuku kan sama-sama tulang ya Pak, kuku itu tulang atau bukan? Tapi Bapak semuanya, entah kenapa yang tumbuh itu justru kuku. Kenapa tidak gigi? Kabayang mun gigi ke dieu. Jangan. Gitu ya. Terus Pak rambut. Kenapa kan dia rambut Pak ya? Haris rambut. Ini rambut. Dari ketiga ini kenapa hanya 2 ini yang panjang? Kabayang Pak mun alis ke dieu, gurut alis. Potong alis. Nah itu saya tidak tahu hikmahnya apa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadar, menentukan atau menciptakan itu tidak asal-asalan, tapi ada ukuran yang manusia itu nanti bisa nyaman hidup. Bapak-bapak semuanya atau ibu semuanya kalau masak di rumah pakai apa? Ibu-ibu kalau masak pakai apa Bu? Ya mungkin ada yang pakai kompor listrik gitu ya. Dia pasti pakai tangan, pakai iya. Tapi sarana masaknya ada yang kompor listrik, tapi banyak juga yang pakai kompor biasa manual. Kenapa kita tidak pernah berpikir kenapa api yang ada di dunia, yang ada di bumi itu berbeda dengan api yang berada di matahari? Padahal kan sama-sama api. Kenapa Allah menciptakan ukuran panas api di dunia itu hanya ketika manusia itu bisa bertahan dengan api tersebut? Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau panasnya api matahari dipakai ibu-ibu untuk masak, sebelum menyalakan juga udah gosong. Jadi apa ya? Mau ayah sayur sop, mau ayah telepon, mau ayah. Nah ibu-ibu semuanya, nah itulah bukti bahwasannya Allah itu qaddar, gitu ya. Nah di sini oleh karena itu kata siapa? At-Tantawi menentukan kadar, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan tepat, dengan ukuran tertentu. Dan dengan menentukan kadar tersebut, kita bisa atau orang itu akan dituntun dengan hikmah dan dibenarkan dengan akal sehat. Jadi akal sehat manapun pasti bisa mengambil pelajaran dari ukuran-ukuran tersebut. Selanjutnya fahada. Nah ini yang menarik ya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan, menyempurnakan, mengukur. Nah yang terakhir dalam ciptaan Allah itu yang tidak ada di dalam kemampuan manusia ketika menciptakan adalah fahada.
Allah itu memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada semua makhluk. Jadi ibu-ibu semuanya, bapak-bapak di sini ada yang punya burung di rumahnya? Di rumahnya. Aduh. Di rumahnya maksudnya. Ada ya, mungkin ada yang mengurus burung. Kayak iya tacan nikah tengah atasan itu dipayin. Gaduh banyak. Kira-kira burung itu dilatih untuk makan tidak sama bapak? Oh dilatih? Enggak kan? Burung itu akan makan sendiri. Itu yang disebut dengan fahada. Kita punya kucing di rumah, kucing itu tidak perlu diajarkan oleh kita untuk makan. Kucing bisa ngebedakan mana uang, mana asin. Coba kita kasih uang 100.000, mau dicanda kucing. Kucing tidak akan mengambil uang 100.000, karena padahal 100.000 bisa beli untuk 2 hari. Gitu. Tapi kucing mengambil sesuatu yang memang diperuntukkan untuknya. Itulah fahada. Jadi Allah selain menciptakan, menyempurnakan, menentukan ukuran, Allah juga memberikan hidayah. Maksudnya apa? Insting. Itu yang tidak bisa manusia lakukan. Robot meskipun bisa melakukan apapun, tetap ada hal yang kurangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu dengan sifat alamiah bawaannya yang bermanfaat untuk dirinya. Selanjutnya, bapak-bapak semuanya, ayat selanjutnya adalah sebagai contoh bahwasannya ciptaan Allah itu diciptakan, diurus, kemudian disempurnakan dan juga diberi hidayah. Allah menggambarkan dalam ayat kelima, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Dan dialah yang menumbuhkan rumputan di padang gembala lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. Bapak-bapak semuanya, kita tidak pernah terfikir bahwasannya rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar kita, kalau rumput itu kan rumput liar ketika ditebang itu pasti tumbuh lagi dengan cepat. Bayangkan kalau rumput itu kecepatan tumbuh rumput disamakan dengan kecepatan tumbuhnya pohon beringin, kewalahan manusia. Jadi cepatnya tumbuh rumput itu sesuai ukuran. Makanya Allah mencontohkan di sini dan menumbuhkan rumputan padang gembala. Kalau tidak ada rumput, mungkin hewan-hewan tidak akan makan. Kalau hewan tidak makan dan mati, manusia tidak akan makan. Allah mencontohkan dengan contoh yang sederhana. Lihat rumput. Rumput itu contoh Allah menciptakan, mengatur, menyempurnakan dan juga memberikan hidayah. Rumput tidak perlu kita siram, tumbuh sendiri. Kemudian rumput itu Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan tumbuh menjulang sampai ke langit, tapi dikodar, dibatas. Dengan cara apa? Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Rumput itu dijadikan hitam kemudian mati dengan sendirinya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, selain bukti bahwasanya Allah harus ditinggikan karena bisa menciptakan alam dengan seimbang, dengan luar biasa, Allah juga patut untuk disabbihiskan, patut untuk diaklakan dengan cara sanuqri'uka fala tansa. Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi ayat yang pertama ayat kauniyah, ayat semesta. Yang kedua adalah ayat qauliyah. Zat mana yang bisa menurunkan mukjizat Al-Quran dan menurunkan mukjizat berupa diciptakan dunia begitu seimbang. Nah, makanya ayat 6 ini berhubungannya dari segi itu. Allah pantas ditinggikan. Karena apa? Karena Allah menciptakan alam dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran kepada Nabi. Di sini ayat ke-7 ada yang menarik dari Ar-Razi. Jadi kata Ar-Razi, hatani al-ayatani tadulani ala mu'jizati min wajhaini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua ayat ini merupakan mukjizat. Dua ayat itu yang mana? Yang ini. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Dua ayat ini seperti mukjizat. Kenapa? Karena ikhwati man rahimakumullah, mukjizat yang pertama Rasulullah SAW itu menghafal Al-Quran tanpa belajar pada siapapun.
Rasul selama 20 tahun tidak pernah lupa satu kata pun di dalam Al-Quran. Padahal Rasul tidak pernah les ketika kecil. Tapi ingatannya sudah siap dalam menampung Al-Quran. Kemudian Rasul juga tidak pernah diulang-ulang dalam artian tiap hafal, hilap diulang. Kalau hafal kemudian lupa lagi, tanya pada siapa gitu kan. Rasul tidak pernah, sekali ayat itu turun kepada Nabi, Rasul akan selalu ingat. Nah, itu adalah mukjizat yang pertama. Padahal Rasul itu ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi kemampuannya itu luar biasa. Sekali ayat itu turun tidak akan pernah lupa. Nah, yang kedua, ihwati iman rahimakumullah, mukjizat yang kedua kata Ar-Razi, surat ini termasuk surat yang turun di Makkah. Maka ini adalah pemberitaan tentang suatu perkara yang menakjubkan, yang ganjil dan juga berbeda kebiasaan. Ini mukjizat. Maksudnya apa? Terus ini ayat itu awal-awal di Mekah turun, Rasul tidak punya pengetahuan apa-apa, tapi ayatnya berbicara tentang alam. Allah menciptakan alam dengan seimbang, disempurnakan. Orang biasa pasti tidak akan seperti itu. Pasti harus belajar dulu baru bisa bicara seperti itu. Tapi Rasul tanpa belajar, karena itu adalah wahyu, berarti merupakan mukjizat. Terakhir, ikhwati iman rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan melapangkan bagimu jalan atau kemudahan di dalam segala urusan. Imam At-Tantawi menyebutkan ketika mengomentari ayat ini, tadi kan ini berbicara tentang kenapa Allah itu pantas ditinggikan. Pertama tadi menciptakan, menyempurnakan, mengurus, kemudian lain-lain. Yang kedua menurunkan Al-Quran. Nah, oleh yang ketiga, ihwati rahimakumullah, Allah itu memudahkan segala jalan dan urusan bagi Nabi di dalam menjalankan syariat. Jadi kita itu diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat. Nah, mungkin ihwati rahimakumullah, kesimpulannya, Sabbihisma rabbikal a'la yang pertama adalah surat yang banyak dibaca oleh Nabi. Yang kedua, Sabbihisma rabbikal a'la berisi tentang ayat-ayat yang menunjukkan Allah pantas ditinggikan. Buktinya apa? Yang pertama, Allah menciptakan, menyempurnakan, mengurus, kemudian menciptakan dengan ukuran. Selanjutnya, bukti yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi, dan bukti yang ketiga, Allah memberikan kemudahan yang kemudahan itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun. Semoga ihwati rahimakumullah, ayat 1 sampai 8 ini bisa menjadi hidayah bagi kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertasbih kepada Allah. Rasul pun diperintah, tentu kita pun diperintah. Itu yang mungkin yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.